Ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Lukas tahu dari mana yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 itu bernama Jibril? Tahu dari mana dia? Ayo, siapa yang katakan kepada dia bahwa itu adalah Jibril? Sementara Yesus belum lahir di situ. Silakan Anda jawab dari mana Lukas ya mengetahui bahwa yang datang kepada Maria itu adalah malaikat bernama Jibril. Dari mana Lukas tahu informasinya? Silakan. Jangan kabur. Kan Lukas menulis di ayat 26 di bulan ke-6. Kan di ayat 26 kan Lukas menulis di situ. Ya, bahwa ya di bulan ke-6 malaikat Gabriel. Aduh, maka ya tidak perlu dijelaskan lagi di bawahnya. Ternyata sosok yang datang itu, ayat yang di situ secara keseluruhan pasal 1 itu menjelaskan tentang malaikat Gabriel yang di ayat ke-26 itu Zulkifli M. Abbas. Ya, ini bukan sepotong-sepotong kayak di Al-Qur'an, Zulkifli M. Abbas. Ya. Lukas 1 sampai selesai itu adalah suatu rangkaian. Ya, dan di ayat 26 itu dia menjelaskan tentang malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah. Ya, maka yang datang kepada Maria ini, yang berbicara dengan Maria ini adalah malaikat itu. Ya, Anda belajar bahasa Indonesia tidak? Ya. Oh iya, ternyata Anda kan kitab sucinya kan sepotong-sepotong. Itu yang saya tanya. Dari mana Lukas tahu ya bahwa yang datang itu adalah Jibril? Ayo, Anda nggak bisa kasih data kan? Artinya batal dong saya dibaptis. Sekarang dari mana Jibril? Apa dari mana Lukas tahu bahwa yang datang itu adalah Jibril? Silakan. Itu kan kitab suci saya yang mengatakannya. Hah? Saya mengimani kitab suci saya. Ya, Lukas adalah muridnya Yohanes, Yohanes adalah muridnya Yesus. Ya, ada yang salah? Aduh, Zulkifli M. Abbas ya. Apapun yang dalil yang Anda buat, ya, Anda mencoba menjebak saya dengan pertanyaan apapun, itu tidak akan bisa menyelamatkan Jibril. Ya, saya katakan sekali lagi ya. Apapun pertanyaan yang Anda mau coba ke saya, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan Jibril, sosok setan, sosok apa ya? Hantu, belau, jin yang ada di Gua Hira yang menipu Muhammad. Ya, Anda tidak akan bisa menyelamatkan dia. Ya, Anda tidak akan bisa menyamakan sosok ini, sosok yang aneh ini, jin ini, setan ini dengan malaikat Gabriel yang adalah sosok yang sesungguhnya, malaikatnya Tuhan. Nggak akan bisa Anda menyelamatkan itu. Ya, Anda sudah membuat blunder di sini, Zulkifli. Ya, Aduh, kasihan sekali lah ya. Anak zina ini ketika dia ketabok mukanya merah. Bingung mau bilang apa. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Lukas tahu dari mana yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 itu bernama Jibril? Tahu dari mana dia? Ayo, siapa yang katakan kepada dia bahwa itu adalah Jibril? Sementara Yesus belum lahir di situ. Siapa yang mengatakan kepada Lukas bahwa yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Mampus. Zulkifli M. Abbas, ya. Kamu tidak bisa memasuki pikiran kamu, ya, seperti nabimu itu yang sudah memasukkan pikiran dia ke dalam pikiran Allah Subhanahu wa taala, itu ke dalam kitab suci saya. Tidak bisa Zulkifli M. Abbas. Ya, pikiran manusia kayalah nabimu itu yang kemudian dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan, tetapi lebih banyak pikiran Allah ini dirasuki oleh pikiran dia. Ini tidak bisa kamu terapkan ke dalam kitab suci saya, Zulkifli M. Abbas. Ya. Saya mengimani apa yang tertulis di situ, dan Lukas menjelaskan bahwa malaikat yang diutus oleh Allah adalah malaikat Gabriel.
Ya, dari mana Lukas tahu? Ya, Lukas adalah penulis Injil. Dan penulisan Injil ini berdasarkan ya tuntunan Roh Kudus. Itu keyakinan saya, tidak bisa diganggu gugat. Ya, makanya saya bilang Roh Kudus ini adalah rohnya Tuhan, bukan sosok yang kalian imani sebagai Ruhul Kudus yang adalah Jibril ini. Ya, karena dia itu adalah penyesat. Ya, Ruhul Kudus yang Anda imani itu adalah penyesat. Ya, berbeda dengan Tuhan saya yang memiliki roh yang kudus. Ya, Roh Kudus inilah yang menuntun manusia, menuntun para penginjil untuk menuliskan Injil. Ya. Jibril apa kabar? Apakah masih layak dia sebagai malaikat Gabriel? Jai. Jadi malu sendiri. Aduh. Inilah akibat kalau anak zina, ya kan? Malu sendiri kan? Giliran kamu bertanya tentang kitabnya orang hebat. Kamu punya standar menilai Quran. Giliran kitabmu dinilai, kamu nggak mau. Jangan kau nilai kitabku sesuai dengan penilaian. Lah, kamu sendiri nilai Quran dengan membabi buta kayak begitu, apa ilmumu? Kamu nggak ngerti Quran, kamu nggak bisa membaca Quran, tapi kamu mampu menilai Quran. Itulah kegilaannya kamu. Akibat kenapa? Karena kamu anak hasil zina. Coba, kamu rasa nggak akibatnya tuh? Akibat dari zina, kamu seperti orang gila. Kamu mampu menilai kitabnya orang, kamu nggak mau dinilai kitabmu. Padahal kitabmu itu cuma karangan manusia biasa. Bingung sendiri kan kamu? Hayo, bingung kan? Makanya saya tanya, siapa yang mengatakan ke Lukas bahwa yang datang kepada Maria itu adalah malaikat Jibril? Siapa yang ngajarin Lukas? Kamu nggak bisa menjawab, kecuali apa? Ya, mengajarkan itu adalah Roh Kudus. Nenekmu kiper, dari mana kau tahu? Lukas di dalam tulisannya itu mengarang berdasarkan hasil apa yang dia cari. Dia melakukan penyelidikan, dia melakukan investigasi. Dia tidak pernah bertemu dengan Roh Kudus. Jadi kamu nipu-nipu aja sesamamu. Jangan pernah kau nipu saya dengan cara-caramu seperti itu. Lukas tidak pernah menerima bimbingan Roh Kudus. Lukas itu menulis karangannya berdasarkan hasil penyelidikannya. Baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Biar kau sadar itu. Giliran kamu nilai Quran hebat kali, hujat Jibril hebat kali. Padahal di Al-Quran itu kami sudah dituntun dengan sangat jelas bahwa yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril. Nah tuh Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Coba. Yang datang kepadamu dengan izin Allah adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah terangkan lagi di ayat yang lain, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa liyutsabbita alladziina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Sudah jelas, Ruhul Kudus adalah Jibril, Jibril adalah Ruhul Kudus. Al-Qur'an menerangkan itu. Lah kitabmu mana coba? Siapa yang menerangkan kemudian bahwa yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Lukas. Dari mana Lukas tahu? Dari nenekmu kiper. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Zulkifli M. Abbas, ya. Saya bukan anak zina, saya bukan seperti nabimu yang zina. Aduh, yang berzina itu nabimu. Aduh, Zulkifli M. Abbas. Nabimu itu kan pesina, ya. Sudah punya istri masih melihat istri orang lain, ya. Anak kecil pun dia embat. Aduh. Ya, jangan bikin malu di sini. Ya, terus saya sadarkan kamu nih ya. Kamu ya, ketika kamu kasih ayat Lukas tadi 1 ya sampai selesai ya menunjukkan siapa sebenarnya malaikat Gabriel itu ya, kemudian kamu kaitkan dengan wahyu yang turun kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Ternyata sosok yang datang kepada Nabi Muhammad ini tidak berkesesuaian dengan malaikat Jibril yang ada di dalam Bible saya. Kan? Setelah Anda membongkar aibnya si Jibril yang adalah bukan malaikat. Ya, saya ingat ya, bukan malaikat Gabriel ya. Anda membuka aibnya sendiri. Ya, setelah itu ya, saya membongkar kedoknya. Ya, ternyata kamu sendiri ya yang sudah membuktikan tanpa saya membuktikannya bahwa Jibril itu adalah bukan malaikat Gabriel. Ya, kemudian dari sini nih, setelah Anda tertangkap basah di sini ya, Anda mulai menipu, cari akal. Wah, gimana caranya nih? Ya, sekarang saya harus bertanya nih. Ya, apa benar nih Jibril ngomong, "Wahai Maria, saya adalah malaikat Gabriel." Nih.
Ini kebiasaan kalian, wahai Zulkifli M. Abbas. Saya bilang, kamu baca pasal 1 sampai selesai. Maka ayat 26, Allah mengutus malaikat Gabriel, kemudian malaikat Gabriel ini datang kepada Maria. Ya, itu adalah sebuah cerita yang berkesinambungan, tidak sepotong-sepotong. Ya, ingat itu. Ya, ayat 26 itu dikatakan, malaikat Gabriel mendatangi siapa? Maria. Zulkifli M. Abbas, ternyata kamu bingung di situ. Oh iya, ternyata malaikat Gabriel ini tidak seperti Jibril yang kamu percaya itu. Ya, sekarang kamu bingung sendiri. Ya, kamu mulai mencari-cari alasan. Ya, makanya sekarang begini nih. Ya, kalau saya balikin, ya, siapa yang mengatakan bahwa sosok yang datang di Gua Hira itu adalah Jibril? Hah? Mampus nggak lo? Mampus! Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika biiznillah. Ya. Itu jelas. Jibril disebutkan di situ. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala 'alal qalbika. Dialah Jibril yang mendatangkan Al-Qur'an ke dalam hatimu. Ayo, siapa yang mengatakan itu? Allah. Lalu kemudian ditegaskan lagi. Ditegaskan lagi di dalam An-Nahl ayat 102. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Berarti ruhul qudus itu yang membawa Al-Quran. Dan dia adalah malaikat Jibril. Siapa yang menerangkan itu? Allah melalui Quran. Nah sekarang yang menerangkan malaikat Jibril datang ke Maria itu siapa? Lukas. Lukas ini siapa? Hah? Ayo. Lukas iki sopo? Yohanes Lalut bilang gini, Cuma jangan kau hina-hina saya punya kitab. Itu kan penilaian kitab saya sendiri. Yang datang itu kan Jibril kepada Lukas. Jangan kau pakai ukur pakai kitabmu. Cuma jangan semua. Giliran kamu ditanyai kitabmu nangis. Bingung sendiri dia. Kalau saya bilang, ya, mana buktinya? Ya, Allah mengatakan Allah tidak mampu memperdengarkan suaranya. Ya, Zulkifli M. Abbas. Ya, ini berulang kali saya tanya dan Anda tidak mampu membuktikan. Ya, mana perkataan Allah kepada Muhammad bahwa sosok yang ditemuinya di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril. Allah sendiri tidak pernah berbicara, Zulkifli M. Abbas. Ya, makanya saya bilang jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang datang kepada Musa. Oh tidak, ya, Tuhan itu ketika dia mengutus Musa, dia berbicara dengan Musa, dia membuktikan dirinya, ya, bahwa dia adalah Tuhan. Dengan apa? Dengan tanda-tanda kebesaran, wahai Zulkifli M. Abbas. Ya, ketika Musa bertanya di Keluaran ayat 4, hai Tuhan, seandainya mereka tidak percaya kepada saya bahwa saya menemui kamu, saya bertemu dengan kamu, ya, Tuhan membuktikan dengan apa? Membuat mujizat di hadapan Musa, tongkat menjadi ular. Ya, itu bukti bahwa dia adalah benar-benarnya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, makanya saya bilang percaya kepada Tuhan itu harus mengukur apakah dia itu Tuhan yang benar atau tidak. Dengan apa? Apakah dia memiliki mujizat? Apakah dia mampu membuktikan dirinya ketika dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Ya, itu yang tidak bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zulkifli M. Abbas. Ya, bagaimana mungkin saya mengatakan bahwa Jibril adalah dia yang mengutusnya? Ya, sementara cara Jibril memperlakukan Muhammad itu tidak seperti selayaknya seorang malaikat. Ya. Belajar nak, ya. Kamu kena kartu kuning, ya. Belum kartu merah, ya. Saya masih kasih kesempatan. Orang yang menikah lagi kamu pikir berzina, iya kan? Sementara yang berzina itu bukan kayak begitu di kitabmu. Di kitabmu itu, Markus 5 nomor 28, siapa yang memandang wanita, lalu mengingininya, maka dia telah berzina di dalam hatinya. Bapak emakmu melakukan itu, berarti kamu anak zina. Kalau kau katakan yang menikah lagi untuk kedua kalinya itu adalah berzina, maka kasihan kali Tuhan kamu itu. Karena dia berasal dari keturunan pesina dong. Ayo, ayo,
Abraham, istrinya 2. Daud, Salomo, semua beristri ratusan. Berarti Yesus itu dari hasil sebut sendiri. Hayo. Itu kalau kamu menilai dengan kitabmu. Jadi kamu ingin memperandakan menurutmu Quran. Tapi kamu nggak ngerti Quran. Padahal Quran sudah menerangkan kul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqq. Di situ disebutkan Ruhul Kudus. Lalu kemudian diterangkan lagi bahwa kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Berarti yang Jibril adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Jibril. Nah, sekarang kitabmu. Siapa yang mengatakan bahwa yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Lukas. Bukan Allah yang mengatakan itu. Lukas yang mengarang cerita itu. Sekarang Lukas, siapa Lukas? Murid Yesus bukan. Dia hanya murid Paulus. Nah, dari mana kemudian Lukas tahu bahwa yang datang itu Jibril? Menurutmu itu adalah bimbingan Roh Kudus. Nenekmu kiper. Sejak kapan Roh Kudus datang kepada Lukas? Yang ada, Lukas menuliskan berdasarkan daripada hasil penyelidikan. Baca kitab Lukas nomor 1 sampai nomor 4 di bab 1 itu. Ya, dia menulis berdasar hasil penyelidikan, bukan berdasar dari pewahyuan dari Roh Kudus. Aduh, kamu ini benar-benar lah ya. Makanya bertaubat. Bertaubat. Supaya kamu tidak masuk dalam kategori anak zina. Zuma, oh Zuma, jangan kau nilai malaikat Jibrilku dengan Gabriel. Jangan kau nilai kitabku dengan kitabmu. Nangis. Zulkifli M. Abbas. Ya. Ketika seorang laki-laki yang menikah dengan istrinya, dengan perempuan, maka dia meninggalkan keluarganya. Ya. Dan bersatu dengan perempuan ini. Apa yang dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan manusia. Maka Yesus mengatakan, ya, barang siapa yang memandang perempuan lain, kemudian menginginkan dalam hatinya, dia sudah berbuat zina. Ya, bapak saya memandang ibu saya, kemudian dia menikahi. Dia tidak lagi memandang perempuan lain. Ya, maka bapak saya tidak berzina. Ya. Tetapi Nabi Muhammad, ya, dia sudah punya istri. Ya, istrinya janda semua. Ya, istri orang. Ya, malah Yesus bilang, barang siapa yang menikahi janda, dia berbuat zina. Janda yang diceraikan. Ya, dia menikahi janda yang diceraikan. Astagfirullahaladzim, berkali-kali zinanya. Ya. Malah Allah mengatakan semua perempuan bisa menyerahkan diri kepada Nabi. Anjay. Salam dari Binjai. Aduh. Gini-gini kalian bilang kalian mengikuti ajaran Yesus. Hah? Nabimu saja babak belur, ya, dihajar sama ajaran Yesus. Karena apa? Bertentangan. Ya. Aduh, ini kayak suara ini Jibril, si setan yang di gua Hira itu. KO. Yang kamu ceritakan itu adalah Tuhan saya yang datang pada Musa. Kamu mau percaya mau tidak, ya itu deritamu. Sekarang yang jadi masalah itu, siapa yang memberitakan kepada Lukas bahwa yang datang kepada Jibril itu adalah yang datang kepada Maria itu adalah Jibril. Siapa yang tanya? Lukas. Siapa? Kapan Allahnya Musa berbicara kepada Lukas? Kapan? Apa perkataan Allahnya Abraham kepada Lukas? Kapan? Apa? Coba. Nangis kan? Jangan menyerah Zulkifli M. Abbas. Kamu buktikan. Ya, di abad ke-6 dia buat apa ini si konyol ini? Ya. Dia bisa membuktikan dirinya enggak si konyol ini, ya? Dia bisa berfirman enggak si konyol ini? Sampai kucing punya tanduk, Zulkifli M. Abbas, ya, kamu tidak akan bisa mampu membuktikan kepada saya, ya? Berak tuh celana.
Aduh, dasar penipu. Tidak ada dalil seperti itu. Dalilnya siapa yang memandang dan mengingini dalam hatinya, maka dia berzina. Itu dalilnya. Jadi jangan kau ngarang-ngarang. Ya, Yesus dikatakan di dalam Markus 5 nomor 28 itu, barang siapa yang memandang perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Emak bapakmu melakukan itu, berarti kamu adalah anak zina. Jadi itu sudah diulas itu, ya. Ya, anak zina ya, itu sudah diulas. Terima itu sudah labelnya kamu itu. Nah, sekarang kamu jawab, ya. Siapa yang mengajarkan Lukas bahwa yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Kasih bukti akurat. Kamu katakan Roh Kudus, mana buktinya? Kasih bukti dong. Ada bukti nggak? Ada nggak yang mengatakan, betul, saya melihat saksi, saya bersaksi bahwa Roh Kudus datang kepada Lukas. Ada nggak? Ayo, ayo, ketampol lagi kan? Makanya bertobatlah. Zulkifli M. Abbas. Aduh. Ya. Saya ini kan hasil perkawinan, bukan hasil memandang wanita dan menginginkan dalam hati. Ya. Anda mengerti tidak bahasa? Ya. Saya ini adalah hasil perkawinan ayah saya dengan ibu saya, bukan hasil ayah saya memandang perempuan lain lalu menginginkan dalam hatinya. Ya. Kok bodoh banget sih kamu? Ngerti bahasa dong. Ya. Aduh, berulang kali saya tampar kamu. Ya, kalimatnya saja kamu gak mengerti gitu loh. Gak usah hibur diri, sekarang jawab aja. Dari mana Lukas tahu bahwa yang datang kepada dia itu, kepada Maria itu adalah Jibril? Ayo, dia kan melakukan penyelidikan. Baca kitabmu. Lukas menerangkan tulisannya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan lalu dia susun kemudian. Nah, dari mana dia tahu bahwa yang datang kepada Maria itu bernama Jibril? Silakan. Firmannya adalah Al-Quranul Karim. Rontokkan aja Al-Quran kalau kamu mampu. Tidak ada kekuatan yang mampu merontokkan Al-Quran di atas muka bumi ini. Jangankan menghapuskan original teksnya, ya, mengganti sampulnya Al-Quran saja nggak bisa. Ya, itu bukti karya Allah yang tidak bisa kamu patahkan. Mujizat-mujizat yang datang kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yesus itu cuma berita. Tidak ada pembuktian hari ini. Tapi Al-Quran masih bisa dilihat. Tidak ada orang yang mampu mematahkan apapun yang ada dalam Al-Quran. Ya, mau kau kumpulkan semua pendeta sedunia, termasuk kamu sendiri, keok kan? Nah, sekarang kembali ke tema. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Jawab. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Kamu ini lari ke sana, lari ke sini, ngomong Cina, ngomongin Allah. Sudah ketahuan Zulkifli M. Abbas. Ya, kamu ini sering menipu di tempat lain. Ya. Makanya sekarang saya ngajarin kamu gitu loh. Ya, biar kamu tuh nggak menipu-menipu terus. Ya. Kamu buat pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan ini saya balikin, ya menampar lagi muka Allahmu dan nabimu. Aduh, aduh, kamu ini sebenarnya kepepet Zulkifli M. Abbas, ya. Saya bukannya apa ya, bukannya merendahkan kamu, tapi sebenarnya kamu sendiri yang merendahkan diri kamu ya. Mohon maaf saya harus mengatakan demikian. Karena setiap bahasa yang kamu keluarkan itu, kamu tidak pernah berpikir bahwa orang lain ya akan menyerang kamu dengan bahasa yang kamu gunakan ini. Ya, dan itu terbukti ketika kamu memberikan contoh bahwa malaikat Jibril adalah penyampai wahyu, ya saya balikin. Ya, ternyata kamu sendiri yang membongkar aib bahwa Jibril itu ternyata sosok yang tipenya bukan seperti malaikat Gabriel di dalam Bible, gitu loh. Lalu dari mana sosok ini disebut sebagai malaikatnya Tuhan, gitu loh. Ya, kamu sudah berulang kali, ya kamu bilang saya anak zina. Ya padahal saya adalah anak perkawinan dari bapak dan ibu saya. Bukan hasil dari bapak saya melihat ibu saya menginginkannya dari dalam hatinya. Ya, kamu mengerti dulu bahasa Indonesia, lalu kamu buat pertanyaan. Ya, kamu sudah babak belur dengan logika gitu loh. Ya. Sekarang, kalau saya balikin pertanyaan kamu, ya,
Apa babak belur nggak tuh ya sosok yang di Gua Hira, nabimu ya, Waraka ya, termasuk Allahmu juga. Mau nipu lagi. Bapakmu kan memandang dan mengingini ibumu. Berarti mereka bersina kan? Berarti kamu anak sina. Kembali ke tema. Siapa yang mengajarkan Lukas bahwa yang datang kepada Maria itu bernama Jibril? Jawab. Zulkifli M. Abbas ya, saya sudah berdebat dengan orang muslim berkali-kali. Saya mengatakan bahwa saya menguji nih si Allah nih ya, dia konsisten apa enggak nih. Saya punya kaidah untuk mengukur nih ya, makanya saya bilang Al-Quran itu tulisan manusia. Dia dia menghayalkan tentang Tuhannya, kemudian dia menuliskan ya. Maka ketika saya menemukan bahwa kalimat Allah itu tidak serupa dan tidak diserupakan dengan apapun, tetapi di ayat yang lain dia mengatakan bahwa dia memiliki tangan untuk mencipta. Ini kata kerja loh, tangan ini menciptakan nih ya. Manusia juga kalau kerja dengan tangan, menciptakan segala sesuatu lebih banyak dengan tangan ya. Makanya Tuhanmu itu Zulkifli M. Abbas ya, dia mengadopsi ciri fisik manusia, dia mengadopsi sifat manusia, tetapi dia mengatakan dia tidak serupa dengan manusia. Ini kan namanya menjilat ludahnya sendiri berkali-kali ya. Maha pengasih, maha penyayang, itu kan penyayang, manusia juga penyayang. Katanya tidak serupa. Saya kan hasil perkawinan, bukan hasil memandang, Zulkifli. Makanya saya jelaskan ke kamu, kamu harus mengerti dulu ya, hasil perkawinan dengan ya memandang kemudian menginginkan dalam hatinya. Kamu mengerti bahasa Indonesia enggak, Zulkifli? Kamu sudah berulang kali saya ngajarin kamu logika gitu loh. Jadi lain kali kamu berpikir ya, bertanya dengan menguraikan sesuatu itu kamu berpikir dulu ya, masuk di akal, berlogika apa enggak gitu loh. Anak zina ini kalau ngomong belagu banget. Tapi dia nggak sadar semuanya itu justru ketampar ke dia. Awalnya kan Anda yang menghujat Jibril kan? Makanya saya kembalikan kepada Anda. Lengkap original teksnya saya bacakan ke Anda. Bahwa yang mengaku yang datang kepada Maria bernama Jibril itu adalah pengarang kitabmu, Lukas. Bukan makhluk itu yang mengaku ke Maria, wahai Maria, aku Jibril. Tidak. Bahkan malaikat yang datang kepada Yesus, memberi kekuatan kepada Yesus pun tidak pernah ngaku kalau dia adalah malaikat Jibril. Atau malaikat apapun namanya, dia tidak pernah menyatakan diri. Sementara Quran sudah menerangkan dirinya, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika biiznillah. Coba, apa yang mau diragukan di Al-Quran itu? Al-Quran bisa dilihat, bisa disimak, bisa kamu beli di Gramedia, baca isinya. Kamu kritisin isinya kalau kamu sudah mampu untuk membacanya. Al-Quran itu ya membuka diri untuk dikritisin. Kalau Anda ingin membuktikan kebenaran dalam isinya, dalam inti daripada ajaran Quran, silakan Anda buka Al-Quran, baca. Sayangnya Anda tidak bisa membaca Quran. Kayak mana Anda mau mengkritisin? Jadi Al-Quran itu sudah sangat jelas diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril. Lalu kemudian Allah kembali menerangkan bahwa Ruhul Quduslah yang kemudian membawa Quran kepadamu ya dengan benar. Qul nazzala Ruhul Qudus mir rabbika bil haqq. Itu sudah jelas, sudah klop. Anda mau mengimani, tidak mengimani, terserah. Tidak ada paksaan. Yang penting Al-Quran sudah menerangkan bahwa dia diwahyukan melalui perantaraan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Nah sekarang pertama, Anda nyuri kata Ruhul Qudus dari Quran. Lalu kemudian Anda seenaknya menerjemahkan Ruh Kudus itu adalah Tuhan. Kedua, di kitab Anda tidak ada kata Ruhul Kudus, kecuali di Indonesia. Di Indonesia lah Ruhul Kudus itu ada, di dalam kitabnya Kristen. Di luar sana tidak ada kata Ruhul Kudus. Itu yang perlu Anda pahami. Ketiga, yang menerangkan bahwa Jibril yang datang kepada Maria itu Lukas. Bukan makhluk itu sendiri yang memperkenalkan diri, bukan. Keempat, kelima, ketika saya tanya, ya, siapa yang mengajarkan kamu
bahwa siapa yang mengajarkan Lukas bahwa yang datang kepada itu adalah Roh Kudus. Kamu nangis. Suma, jangan kau nilai kitabku dengan kitabmu. Jangan kau samakan Jibrilku dengan Jibrilmu. Itu namanya kau sudah nangis. Aduh, jadi iba saya. Dan satu hal yang perlu kamu pahami. Kamu memandang istrimu waktu itu. Kemudian kamu mengingininya. Sehingga kamu melakukan pesta ala Yunani. Kemudian lahirlah anakmu. Anakmu anak zina. Ayo, sadar nggak? Kalau anak yang kau punya itu adalah anak zina. Hasil dari kau memandang dan mengingini istrimu. Nyaho. Ini karena kamu sendiri sudah membongkar aib siapa sebenarnya sosok ya jin, sosok setan yang datang di Gua Hira itu, Zulkifli. Ya, kamu sendiri yang kasih ayat ke saya. Ya, tentang malaikat Gabriel yang datang kepada Bunda Maria. Ya, lalu setelah kamu menemukan bahwa sosok yang datang kepada Bunda Maria ini tidak berkesesuaian dengan Jibril yang datang di Gua Hira. Ya, lalu kamu mulai menipu-nipu lagi. Wah, kamu mulai mencari akal. Wah, gimana caranya nih? Ya, bagaimana saya bertanya kepada dia supaya dianya bingung nih. Ya, itu saya sudah tahu, Zulkifli. Ya, yang ada di otak kamu, ya, itu saya sudah mengerti sebelum kamu berpikir, ya. Makanya saya bilang, Zulkifli M. Abbas, ya, apa yang dituliskan di dalam kitab suci itu yang saya imani, dan saya membuktikannya dari kitab suci saya juga. Ya. Di ayat ke-26 di situ dikatakan, ya, mulai dari pasal 1 sampai selesai, termasuk di ayat ke-26 di situ dibuktikan bahwa pada bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel. Ya. Apa yang perlu saya pertanyakan lagi? Ya, yang membuat pertanyaan bodoh adalah Anda. Saya percaya dengan kitab suci saya. Ya. Saya tidak percaya dengan sosok hantu yang di Gua Hira yang tidak memenuhi syarat sebagai malaikat Gabriel. Ya, sosok yang datang kepada Bunda Maria. Ya, karena sosok yang datang kepada Bunda Maria adalah malaikat Gabriel, ya, yang kemudian ya dia memperkenalkan diri, memberi salam, ya. Ini adalah malaikat Tuhan, ya, bukan sosok yang menakut-nakuti manusia, ya, bukan sosok yang meremas-remas kepala, ya, tidak mengerti ternyata orang yang diremas itu tidak sanggup membaca. Aduh, kena tampar terus kamu, Zulkifli M. Abbas, ya. Ya, ayo kamu cari jalan bagaimana lagi, ya, untuk menangkap saya. Ada juga kamu yang saya tampar terus-terus. Inilah akibat kalau lahir dari hasil zina dan melahirkan lagi anak dari hasil zina. Manusia hidup, pencipta alam semesta juga hidup. Oh, berarti itu serupa. Nenekmu kiper. Kamu ingin memprotes tentang Allah ataupun apa yang ada di dalam Islam. Tetapi membaca kitabnya saja kamu tidak ada kemampuan. Tapi kamu cerita, giliran kamu di KO dengan pernyataanmu sendiri. Apa yang kau katakan? Jangan kau samakan Jibrilku dengan Jibrilmu. Jangan kau samakan Tuhanku dengan Tuhanmu. Jangan kau samakan kitabku dengan kitabmu. Nenekmu kiper, siapa yang mau nyamakan dengan kamu punya? Tidak. Di dalam Al-Quran, ya, ketika dikatakan qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alim. Di situ ada kata yadayya. Memang secara harfiah diartikan kedua tangan. Tetapi yang dimaksud di sini mempunyai yadani, dua tangan, dan keduanya itu adalah sifat bagi esensinya. Ya. Keduanya bukan organ tubuh seperti manusia punya tangan. Bukan seperti makhluk, karena Allah itu bukan makhluk. Dia bukan esensi yang sifatnya biologis. Jadi ketika Allah mengatakan yadani, kedua tangan, itu berbicara mengenai sifatnya. Jadi bukan susunan dari organ, bukan. Bukan jisim ataupun jenis dari jisim. Bukan kategori sesuatu yang bisa diukur, tersusun, fragmen atau anggota tubuh untuk bekerja, bukan. Ya. Tangan pada diri Allah
tidak bisa dikiaskan dengan apapun, bukan siku, bukan lengan, atau apapun yang bisa dipahami oleh manusia dengan kata tangan secara umum. Ini yang perlu kamu paham. Jadi Allah menerangkan memiliki tangan, kedua tangan, agar manusia itu memahami bahwa Allah itu maha memberi, punya kuasa. Orang yang mempunyai kuasa itu memiliki tangan yang perkasa. Itu yang digambarkan oleh Allah. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan hanya untuk orang menggunakan akal. Bukan orang seperti Anda. Anda membaca kitabku saja tidak bisa, kemudian Anda ingin menilainya. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jangan kemudian Anda ingin menyamakan Tuhan saya dengan Tuhan Anda. Jangan karena mentang-mentang tangan Tuhan Anda dipaku, kemudian Anda mengatakan Tuhan saya juga punya tangan seperti tangannya Yesus. Tidak begitu. Ya. Tadi larinya Jibril, tadi larinya ke Firman, sekarang larinya ke tangan Allah lagi. Mau lari kemana lagi? Yohanes Yusuf, Pak Yohanes Lalot. Kasian kali hari ini. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Zulkifli M. Channel. Abbas, ya, Allahmu sendiri dia tidak mampu membuktikan, ya, dia tidak mampu membuktikan bahwa sosok yang di Gua Hira itu adalah benar-benar malaikat Jibril gitu loh, ya, dia tidak mampu membuktikan, ya. Kalau Lukas jelas, ya, dia menuliskan itu, ya, tentang malaikat Gabriel, kemudian buktinya ada, itu Maria bisa mengandung. Melahirkan Yesus seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu, ya. Itu pembuktiannya. Allahmu yang tidak berdaya itu apa kabar, Zulkifli M. Abbas? Ya, kamu tolong bantu dia dong, ya, bantu dia untuk membuktikan dirinya bahwa dia itu mampu, ya, mengeluarkan suaranya, memperdengarkan suaranya, ya. Bahwa dia itu adalah maha kuasa, ya, tidak memerlukan Jibril untuk berfirman langsung. Aduh. Zulkifli M. Abbas, ya, menciptakan itu kata kerja, ya, menciptakan di situ kata kerja, ya, manusia juga bisa mencipta, ya, saya juga menciptakan sesuatu dengan kedua tangan saya, ya, saya saja Zulkifli M. Abbas, saya bertanya, kok Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi dengan kedua tangannya, ya, menciptakan di sini kata kerja, aduh. Ya, saya juga bekerja menciptakan segala sesuatu dengan kedua tangan saya. Makanya saya bilang Allah ini terjebak, Zulkifli M. Abbas. Dia bukan manusia, dia tidak serupa, dia tidak diserupakan dengan apapun, tetapi dia meminjam gitu loh. Dia meminjam sifat manusia, dia meminjam fisik manusia untuk apa? Untuk melengkapi, ya, apa yang hendak dia katakan kepada kalian ini. Ya. Makanya, ya, kita sepakat dulu Zulkifli, ya, bahwa tidak serupa dan tidak diserupakan itu kita pisahkan, ya. Jangan sampai terkontaminasi dengan apapun narasi maupun apa, ya, fisik, ya. Jangan kita kontaminasi, ya. Ternyata Allah melanggarnya. Dia kontaminasi dengan apa? Fisik, ya, dengan sifat, dengan kata kerja. Saya jelaskan kamu lagi, Zulkifli M. Abbas, ya. Tuhan yang dihasilkan oleh hasil berpikir manusia, hasil menghayal manusia, pandangan pribadi, ideologi manusia yang dibangun, ya, untuk untuk menarasikan Tuhannya itu, maka, ya, pikiran dia ini masuk menjadi pikiran Tuhan, gitu loh, Zulkifli. Kamu ngerti nggak sih? Ya, maka terbongkar dengan sendirinya, ya. Dia terjebak dengan semua bahasa yang dia susun, dengan semua kalimat-kalimat yang dia atur gitu loh. Ya, sehingga ketika dia kepepet dia terpaksa menggunakan gitulah gitu yang tadi saya bilang, ya. Khayalan yang dia pakai ini tentang Tuhannya ini, ya. Maka apa yang dia pikirkan, ya, apa yang dia narasikan itu berhubungan sekali dengan manusia. Ya, maka pikiran dia ini dia masukkan ke dalam pikiran Tuhan. Kemudian dia mengatakan ini dari Tuhan gitu loh. Ternyata setelah dibuktikan, oh, itu pikiran kamu semua, coy. Yang kamu masukin ke dalam otaknya Tuhan. Ya. Tuhan khayalan itu nggak bisa dibuktikan, itu yang pertama. Ya, yang kedua,
pikiran dia, narasinya dia itu berasal dari manusia. Bukan itu yang jadi permasalahan. Permasalahannya kemudian adalah sosok yang datang kepada Maria itu tidak pernah mengaku bahwa namaku adalah Jibril. Lalu siapa yang menerangkan bahwa yang datang itu adalah Jibril? Lukas. Coba. Dan Anda percaya itu. Padahal Lukas bukan murid Yesus. Bagaimana dengan kami? Yang di dalam Al-Quran Allah sendiri yang menyatakan kepada umat Islam melalui perantaraan Jibril, melalui perantaraan Rasulullah Muhammad SAW. Allah sendiri yang menerangkan. Kalau kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu kami imani sebagai Rasul dan dia menerima Al-Quran, lalu kemudian melalui penerimaan Al-Quran itu sebagai wahyu kepadanya, menerangkan kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika biiznillah, maka kenapa kemudian Anda ingin merubah konsep itu yang sudah nyata di dalam iman kami? Ruhul Kudus adalah Jibril. Jibril adalah Ruhul Kudus. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian Anda menuntut. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah SAW tahu kalau itu adalah Jibril? Loh, ini dia sudah terangkan dirinya. Kemudian Anda ketika ditanya, dari mana Lukas tahu kalau itu adalah Jibril? Sementara malaikat itu tidak ada memperkenalkan diri kepada Maria. Dari mana Lukas tahu? Sementara malaikat itu tidak pernah memperkenalkan diri. Coba. Ini yang jadi masalah. Bukan masalah benar atau tidaknya. Yang menjadi masalah adalah malaikat itu tidak pernah memperkenalkan diri. Layaknya malaikat Jibril juga ketika datang kepada Rasulullah di Gua Hira tidak memperkenalkan diri. Layaknya ketika malaikat itu datang kepada Yesus memberi kekuatan juga tidak memperkenalkan diri. Layaknya malaikat Tuhan ketika datang kepada Elia yang ada di dalam gua juga tidak memperkenalkan diri. Kenapa kemudian kamu percaya? Coba. Kalau di Al-Quran sudah nyata, kul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqqa. Ruhul Kudus itu yang mewahyukan Al-Quran. Lalu kemudian kalau Ruhul Kudus yang mewahyukan Al-Quran, lalu siapa Ruhul Kudus ini? Ternyata dijawab, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Yang menurunkan Al-Quran itu Ruhul Kudus yang ternyata adalah Jibril. Jadi itu terjawab. Lalu kemudian Anda ingin bertanya dari mana Anda tahu itu adalah malaikat Jibril? Lah, kalau Anda meragukan itu wajar, Anda kufur. Tapi yang menjadi masalah sekarang Anda coba jawab. Dari mana Lukas tahu kalau itu adalah Jibril? Sementara malaikat itu tidak pernah ngaku kalau itu adalah Jibril. Ayo. Ini masalah sebenarnya ada di kepala Anda. Susah karena Anda itu tidak waras. Jadi gimana Anda bisa memahami apa yang saya jabarkan? Jadi Anda tidak bisa menjawab, ya. Anda sama sekali tidak bisa menjawab. Anda tidak sama sekali bisa memberikan sebuah pertanggungjawaban terhadap tuduhan Anda, baik itu berkaitan dengan firman, berkaitan dengan anak zina, berkaitan dengan Jibril, apalagi yang akan Anda tuduhkan nanti, yang semuanya nampar ke Anda. Jadi saya katakan sekali lagi, beruntung Anda berdialog dengan saya. Karena dengan paparan yang begitu luas saya sampaikan kepada Anda, begitu lugas, ya terinci, sistematis, harusnya Anda itu sudah menjadi waras. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi Lukas tidak pernah menerima pernyataan dari Yesus. Malaikat yang datang kepada Jibril, kepada Maria juga tidak pernah memperkenalkan diri. Malaikat yang datang kepada Yesus juga tidak pernah memperkenalkan diri. Tapi kenapa kemudian Anda menuntut Jibril yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW harus memperkenalkan diri? Nah, disinilah yang dikatakan Anda itu tidak waras. Zulkifli M. Abbas, ya. Kamu ternyata sudah terjebak dengan apa yang kamu katakan, Zulkifli M. Abbas, ya. Saya mampu membuktikan semua itu dari kitab suci saya, ya. Itu Lukas menulis, ya. Lukas menulis ini sebelum sosok yang datang di Gua Hira ini muncul, ya. Itu saja berbeda. Aduh. Kamu sudah tertangkap basah di sini, Zulkifli, ya. Apapun alasan yang kamu buat, ya, untuk membantah saya itu tidak akan pernah bisa, Zulkifli, ya.
kebohongan yang kamu bangun ya berdasarkan persepsi kamu itu tidak bisa kamu sisipkan ke dalam kitab suci saya. Ya, makanya saya selalu katakan ke kamu, ya, Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang dikayalkan. Kemudian, ya, segala pemikiran Tuhan, segala wahyunya, bahkan surganya dia pun diatur oleh pemikiran manusia. Ya, itu kan Tuhannya kamu. Ya, sekarang kamu mau terapkan ke dalam kitab suci saya. Aduh, jangan mengotorinya, Zulkifli M. Abbas. Ya, malaikat Gabriel yang di Lukas 1 ayat 26 itu yang diutus oleh Allah ya yang mendatangi Bunda Maria itu ya ternyata terbukti ya dia adalah malaikat Tuhan. Kok bisa? Iya, saya mengatakan bahwa dia adalah malaikat Tuhan karena apa yang dia katakan kepada Maria itu terjadi. Ya, tidak seperti sosok di Gua Hira ini, ya. Dia datang ngaku-ngaku utusan Tuhan, tetapi Tuhannya sendiri tidak bisa dia buktikan. Ya. Bahkan nabinya sendiri tidak punya apa-apa ya untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan dari Tuhan. Allahnya yang dia perkenalkan itu. Ya. Tidak bisa Zulkifli, kamu membangun opini, asumsi apapun yang kamu mencoba untuk membantah saya, tidak akan menolong Allah. Ya, karena Allahmu itu tidak ada. Ya, meskipun Allahmu mengatakan bahwa barang siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong dia. Ya, tapi karena Allahmu itu tidak ada, maka dia tidak akan pernah bisa menolong kamu, gitu loh. Ya, kamu ini ngomong apa? Kamu ngomong apa? Sebuah agama itu dilihat dari kebenaran daripada kitab sucinya. Itu hanya penilaianmu kan? Sementara kamu tidak mampu membaca kitab suci saya. Justru dari kitab suci saya kamu rampok kata Allah. Kamu rampok kata Rasul. Kamu rampok kata Alkitab. Kamu rampok kata Ruhul Kudus. Tanpa malu-malu lagi. Sesuatu yang benar pasti ditiru. Nah, asal daripada apa yang saya ungkapkan tadi itu dari Al-Quran. Berarti Al-Quran ini ada esensi kekuatan kebenaran di dalamnya yang tidak bisa diragukan oleh orang yang menggunakan akal sehat. Sedangkan kamu yang tidak waras saja menggunakan istilah-istilah di dalam Al-Quran masuk ke dalam kitabmu. Ruhul Kudus tidak dikenal di Jepang, Ruhul Kudus tidak dikenal di Amerika, Ruhul Kudus tidak dikenal di mana-mana selain hanya di Indonesia oleh orang Kristen. Kristen di luar negeri tidak kenal apa itu Ruhul Kudus. Hanya Kristen di Indonesia ini yang merampok kata Ruhul Kudus masuk ke dalam kitabnya lalu diterjemahkan seenaknya saja. Sekarang Anda mau menggurui yang punya kitab, yang menjadi sumber daripada kata Ruhul Kudus. Inilah namanya Anda itu tidak waras. Mungkin karena itu tadi yang saya katakan, karena hasil dari zina. Ya, sampai kamu tidak ngerti gitu loh. Jadi kebenaran itu bukan dari penilaian kamu. Wah, pemikiran Allah masuk ke dalam pemikiran manusia masuk. Itu menurutmu yang adalah umat terjemahan. Sementara kitamu gimana? Semua akal-akalan. Tuhan menjelma menjadi manusia, akal-akalan. Paulus jadi rasul yang diutus oleh Yesus, akal-akalan. Ya, babi haram menjadi halal, akal-akalan. Pokoknya apapun yang ada dalam agamamu itu semua akal-akalan. Saya bisa buktikan itu. Saya bisa buktikan. Ya. Nah, sekarang giliran kita berbicara mengenai firman, pada mulanya adalah Tuhan itu adalah firman, Yesus itu adalah firman. Kita bahas keok, salto lagi ke materi lain. Bahas lagi tentang Jibril, keok, salto lagi. Kemana entah kemana-mana larinya. Jadi agama itu dilihat dari kitab sucinya. Coba kamu lihat bagaimana Quran itu terurai. Lalu kalau kamu bangga dengan konsep ketuhananmu, apa yang kamu bisa lihat dari Yesus? Hah? Membangkitkan orang mati, mana buktinya? Mana? Bisa kau buktikan? Mujizat yang mana itu? Ada, bisa dirasakan hari ini? Tidak. Kami tidak perlu yang kayak begitu-begitu. Karena kenapa? Allah kami sudah pernah melakukan melalui nabi-nabinya terdahulu. Yang sekarang kami butuh itu adalah hukum-hukum. Dan itu semua tersimpul dalam Al-Quran. Dan itu juga diterangkan oleh Yesus kok. Bahwa setelah dia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan. Jadi yang datang itu setelah Yesus bukan memperlihatkan mujizat seperti
bangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, laut dibelah. Bukan. Yang datang setelah Yesus itu adalah yang mengajarkan segala hukum-hukum, yang mengajarkan tentang keadilan dan pengisapan dunia, dosa akan dunia, dunia akan dosa. Itu. Dan itu hanya terjadi di Quran. Jadi kebenaran itu bisa dilihat dari kitabnya. Al-Quran 1400 tahun masih bisa dilihat oleh manusia. Kitabmu, ajarannya Yesus mana? Kitabnya mana? Yang Yesus ajarkan di sinagog. Mana kitab itu? Nggak ada. Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu mana? Nggak ada. Ayo, apa yang kamu bisa lihat dari Yesus? Nggak ada. Kami, ada Quran yang kami bisa lihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kamu itu jangan gila permanen, lalu kemudian sok-sok hebat gitu ya. Sadari, ya sadari. Tidak ada kebenaran yang pernah kau sampaikan pada saat kita berdialog. Yang kamu sampaikan hanya hujatan, hinaan, dan caci maki. Dan juga nampak bocornya kepalamu. Ya, kepala Anda itu bocor. Bocor, sama sekali bocor. Tidak ada isinya di dalam. Paham itu? Jika demikian adanya, coba kamu terangkan kepada saya. Sosok Tuhan yang disembah oleh Yesus itu seperti apa sosoknya? Silakan. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Zulkifli, semuanya terbukti kok. Yesus punya mujizat, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terbukti. Ya, dia bangkit, terbukti. Ya, Bunda Maria ketika didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat itu mengatakan bahwa dia, Bunda Maria, akan mengandung dari Roh Kudus, dan itu terjadi. Ya, Allahmu, saya balik nih. Allahmu di abad ke-6, apa yang bisa dia buktikan? Ya, tidak ada satupun, bahkan tidak sedetik pun. Ya, ingat itu Zulkifli M. Abbas. Ya, kalau saya balikin pertanyaan kamu ini, ya, Allahmu babak belur, lari terbirit-birit, jubahnya copot. Karena apa? Allahmu itu bukanlah Tuhan yang sesungguhnya, tetapi manusia. Zulkifli M. Abbas, ya, Tuhan saya itu memiliki roh, ya, dia memiliki firman. Dengan firman-Nya inilah dia menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, ya, yang di laut, di darat dan di udara. Ya, dengan Roh Kudus-Nya inilah ya dia membimbing manusia, dia menghidupkan manusia. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Maka ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, ini Roh Kudus ini memberi kehidupan. Ya, itulah kekuatan yang ada dalam diri Tuhan. Tuhan memiliki roh, Tuhan memiliki firman, dan dia mampu membuktikan itu. Ya. Makanya saya bilang, Tuhan kamu ini tidak memiliki suatu apapun di dalam dirinya. Ya, karena dia adalah zat. Ya. Maka ketika manusia, ya, ini saya bilang bukan Tuhan ya, mengatakan bahwa Tuhan dia tidak tidur, dia tidak mau mengantuk, dia sebenarnya bahasa ini tidak pantas ya kita omong. Kalau mau ngomong Tuhan ya jangan pakai bahasa-bahasa kayak gini lah. Ya, dia tidak tidur, dia tidak mengantuk, dia terus-menerus mengatur makhluknya. Lalu dengan apa dia mengatur makhluknya ini sementara dia sendiri tidak memiliki kekuatan apa-apa? Ya, dia tidak memiliki roh, dia tidak memiliki firman. Apa kabar Zulkifli M. Abbas? Ya. Saya sudah katakan bahwa Tuhan saya itu sudah berkarya. Ke Abraham, ke Musa, ke Yesus. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Kamu tidak bisa menunjukkan pengakuan Jibril bahwa dia adalah Jibril di dalam kitabmu. Iya kan? Artinya kamu sudah keok di situ. Ternyata malaikat itu memang tidak pernah memperkenalkan diri kepada siapapun yang didatangi. Termasuk kepada Yesus sendiri, malaikat tidak pernah memperkenalkan diri. Catat poin itu, ya. Kamu keok di situ. Kamu nggak mampu menunjukkan itu. Kalau kemudian Anda mengatakan, Tuhanmu tidak mampu membuktikanlah. Buktinya dia datang membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir melalui perantaraan Nabi-Nya Musa alaihissalam. Buktinya dia datang kepada Isa, pada Yesus, di mana Yesus membuktikan di tengah-tengah Bani Israel, dia mampu membangkitkan orang mati. Tapi kemudian Anda tidak mau mengatakan, tidak mau mengiyakan bahwa itu Tuhan saya. Itu derita Anda. Saya tidak nuntut Anda untuk percaya saya. Orang gila tidak mungkin percaya itu. Hanya orang waras yang percaya itu, bahwa Tuhan itu satu. Nah sekarang yang ingin saya tanya sama Anda, sosok Tuhan yang disembah Yesus itu seperti apa modelnya? Coba, ini Anda jawab dulu. Supaya Anda bisa menilai Tuhan saya itu ternyata beda dengan Tuhan yang disembah Yesus. Silakan.
Yang saya tanya, sosok Tuhan yang disembah Yesus itu seperti apa? Ya, saya tidak mau mendengarkan ocehanmu yang tidak tahu apa-apa. Saya cuma ingin tahu, sosok sembahan Yesus itu seperti apa sosoknya? Jawab.